Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Dinahak, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 1 Kasembon, Kabupaten Malang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Dalam mungkin kali ini saya akan mempraktekkan layanan bimbingan kelompok dengan tema bullying. Berikut kegiatannya. Salah satu fungsi bimbingan dan konseling adalah fungsi preventif atau pencegahan, di mana fungsi ini berkaitan dengan upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengantisipasi atau mencegah mengatasi perilaku bullying untuk memberikan pemahaman kepada konseli tentang bullying, sehingga dapat menekan terjadinya bullying di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Anak-anak sudah tahu atau belum ya dikumpulkan di sini untuk apa? Sudah. Untuk apa ini? Bimbingan kelompok. Oke, kita hari ini melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Siapa mau yang memimpin doa? Silakan. Mari teman-teman kita awali kegiatan ini dengan membaca doa. Doa selesai. Anak-anak hari ini mengucapkan terima kasih banyak ya. Hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di layanan kita hari ini yaitu bimbingan kelompok. Sudah ada yang pernah belum mengikuti bimbingan kelompok sebelum ini? Belum. Berarti belum tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu. Hari ini jelaskan dulu ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling yang ada di BK untuk mendiskusikan atau membahas sebuah topik yang hari ini nanti akan kita bahas atau diskusikan. Ya, jadi nanti hari ini adalah pemimpin kelompoknya dan kalian semua sebagai anggota kelompok. Seperti itu. Nah, tujuannya adanya layanan bimbingan kelompok ini adalah yang pertama, kalian belajar untuk berani mengemukakan pendapat di depan umum. Yang kedua, nanti kalian di dalam bimbingan kelompok ini kan akan membahas suatu topik. Nah, itu kan nanti bisa dijadikan sebuah informasi baru yang akan kalian dapatkan. Seperti itu. Terus yang ketiga, tujuannya adalah kita nanti belajar untuk saling menghargai pendapat teman-teman lain. Kalau pendapatnya berbeda, berarti kita belajar untuk menghargai dan menghormati pendapat. Seperti itu tujuan dari bimbingan kelompok. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke. Anak-anak, dan di dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asas atau aturan yang harus kita laksanakan. Jadi tidak sembarangan. Jadi ada aturannya, ada asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di mana nanti kalau ada informasi yang sekiranya itu privacy, kita tidak boleh membicarakannya di luar kelompok ini. Jadi harus melaksanakan yaitu disimpan sendiri. Itu namanya asas kerahasiaan. Yang kedua keterbukaan. Jadi nanti silahkan kalian berpendapat apapun itu, silahkan berpendapat. Kita belajar untuk berani mengungkapkan pendapat. Tidak usah ragu-ragu, intinya seperti itu. Tidak ada yang memaksa. Betul begitu? Tidak ada yang memaksa? Ikhlas semua ya? Ikhlas. Sukarela? Oke, itu adalah asas atau aturan di dalam layanan bimbingan kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah? Oke, cukup. Berikutnya adalah Bal ini akan menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Ya, jadi
nanti kita akan membahas suatu topik, kita bahas diskusikan bersama-sama. Silahkan kalian itu sebagai anggota kelompok punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk mengemukakan pendapat kalian masing-masing yang akan dipimpin oleh Bu Arini sebagai pemimpin kelompok. Itu ya. Kemudian kita sepakati waktu untuk bimbingan kelompok hari ini kira-kira 40 menit. Cukup? Insya Allah cukup. Baik. Nanti kalau sudah sepakat semua, hari ini kita layanan bimbingan kelompoknya kita laksanakan selama 40 menit. Oke, di sini sudah kenal semua atau belum? Sudah kenal, tahu hobinya? Belum. Oke, kita kenalan terlebih dahulu karena kan ada yang kelasnya berbeda ya. Oke, kita kenalan dulu melalui permainan. Permainannya namanya adalah kenalkan ini aku. Oke, kenalkan ini aku. Dimulai dari Bu Arini dulu, nanti muter sampai ujung, gitu ya. Yang berkenalan menyebutkan nama, kemudian alamat sama hobinya. Paham? Oke, dimulai dari Bu Arini dulu. Perkenalkan, saya Bu Arini, alamat saya di Dusun Bururejo, Desa Damarwan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Hobi saya adalah bermain basket. Perkenalkan, nama saya Putri Driani. Alamatnya? Alamat saya Desa Kasembon, Dusun Kuharjo, Kabupaten. Kabupaten Malang. Hobi saya menggambar. Oke, lanjut dimulai. Perkenalkan, nama saya Sela Fauzia. Alamat saya Desa Pulau Sari, Dusun Sukosari, Kabupaten Malang. Hobi saya adalah renang. Perkenalkan, nama saya Jari Kesha dan Raja. Saya tinggal di Desa Manyet, Dusun Pulau Sari, Kecamatan Kasembon. Hobi saya basket. Oke, sama. Perkenalkan, nama saya Trias Panivia Prastiska. Alamat saya Rukum, Desa Bayam, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Hobi saya membaca. Oke. Perkenalkan, nama saya Wahyu Krisna Ramadhani, bisa dipanggil Wahyu. Alamat Dusun Mumrejo, Desa Menabung, Kasembon Malang. Hobi saya bola voli. Boleh, oke. Perkenalkan, nama saya Ajis Fatunarman Naufal, biasanya dipanggil Ajis. Alamat saya Desa Setusaken, Desa Pulasari, Dusun Sukosari, Kabupaten Malang. Saya bermain bola. Oke, semuanya berarti sudah kenal. Sudah kita menambah keakraban dengan saling berkenalan. Nah, anak-anak, kita kembali lagi di bimbingan kelompok hari ini. Mengawali kegiatan bimbingan kelompok, kita biar lebih akrab lagi. Kalau tadi sudah perkenalan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan permainan. Nama permainannya adalah akhir katamu, awal kataku. Paham? Nah, jadi akhir katamu adalah awal kataku. Nah, contoh permainannya, Bu Arini misalnya menyebutkan kata apel. Kemudian saya akan menunjuk satu anak, misalnya Sela. Sela harus menyebutkan kata yang berawalan huruf L. Misalnya apa? Magic gitu. Kemudian Sela menunjuk anak lain. Begitu seterusnya sampai permainannya selesai. Sudah bisa dipahami? Sudah siap mengikuti permainan? Siap. Oke. Semangat dong, sudah siap mengikuti permainan? Siap. Nah, lebih semangat. Oke, kita mulai. Untuk temanya adalah Hewan aja. hewan aja. Oke, hewan. Dimulai dari siapa ini? Ais. Dari saya atau dari Ais? Ais. Dari Ais dulu. Silakan. Zebra. Zebra. Oke, Ais nunjuk siapa? Wahyu, zebra. A. Ayam. Ayam. Wahyu nunjuk siapa? Trias. Trias. Musang. Musang. G. Silakan. Gajah. Gajah. H. H. Hewan H. Hewan Harimau. harimau. Putri nunjuk siapa? Sela. Sela. Udang. Udang. Terus kembali ke Desa. saya. Kembali ke Bu Arini. Oke.
Udang G. Gagak. Oke, K ya. Saya mau nunjuk Trias. K. Kijang. Kijang. G lagi. Wahyu. Wahyu. Hewan G lagi selain gajah sama gagak. Gorila. Gorila. Kembali ke A. Krisna nunjuk siapa? Ais. Ais. Angsa A lagi. Hewan apa A lagi? Tunjuk siapa? Wahyu. Wahyu lagi. Angsa. Angsa. A. Apa hewan A lagi? Satu, dua, tiga, empat. Karena tadi kan kalian sudah berkenalan semuanya, kita menambah keakraban untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok sekarang. Nah, kita lanjutkan kegiatannya ya. Sudah siap atau belum? Siap. Ya, oke. Kalau sudah siap semuanya, Bu hari ini akan menjelaskan bahwa topik bimbingan kelompok yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bullying. Nah, sudah pernah mendengar kata-kata bullying atau belum? Sudah. Siapa yang pernah dibully? Oke, yang pernah membuli? Saya. Saya juga pernah Pernah juga. Oke, sekarang apa sih bullying itu? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Terlebih dahulu, bullying itu apa? Angkat tangan. Silakan. Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus. Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus. Oke, itu pendapatnya Ais. Pinter, bagus. Yang lain siapa yang mau berpendapat? Silakan. Bisa membuat orang juga trauma dan tersakiti. Bisa membuat orang trauma serta tersakiti, gitu ya? Oke. Yang apa lagi yang mau berpendapat, anak-anak? Silakan, Sela. Bullying adalah satu tindakan kekerasan. Suatu tindakan kekerasan. Ya. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Putri. Bullying adalah tindakan kekerasan. Bisa kata-kata. Bisa kata-kata dan perbuatan. Oke. Terakhir Krisna bisa mau berpendapat? Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau berkelompok untuk menyakiti seorang yang lebih lemah. Oke, bagus sekali jawaban kalian. Itu adalah pengertian dari bullying. Nah, sekarang kalau pengertian bullying sudah tahu semua, jenis-jenis bullying ada apa saja ya kira-kira? Yang dikatakan Putri tadi ada dua, ada kata-kata sama fisik. Selain itu ada lagi enggak jenis bullying? Perbuatan itu berarti fisik tadi ya. Contohnya apa lek fisik itu? Seperti memukul. Nah, seperti memukul, apalagi menendang, mencubit, mengaplok tadi ya. Terus apa lagi kira-kira lek fisik? Pernah menghina fisik itu berarti kata-kata atau verbal. Nah, itu adalah jenis-jenis bullying. Selain fisik dan juga verbal, itu ada cyber, yaitu melalui Sosmed. melalui sosial media, itu namanya cyber bullying. Oke, sudah. Kita membahas tentang cara mencegahnya, kira-kira gimana? Cara mencegah bullying agar tidak terjadi di sekolah kita, caranya bagaimana? Siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Silakan angkat tangan. Bagaimana cara mencegah bullying? Silakan angkat tangan. Silakan. Memberi nasihat yang suka membuli. Memberikan nasihat kepada pelaku bullying. Oke, berikutnya boleh berusaha melapor atau speak up, biasanya bahasanya gitu ya. Oke, bagus. Yang lain? Silakan. Jangan memakai barang-barang yang berlebihan. Jangan memakai barang-barang yang berlebihan biar tidak dibully. Oke, lanjut. Silakan. Menjauhi pelaku bullying. Ya, boleh. Silakan lagi yang lain. Ada lagi? Memperhatikan pelaku bullying. Memperhatikan pelaku bullying. Berarti mengenali ya, mengenali oh ada itu sukanya membuli. Berarti ya, yang kita lakukan apa? Menjauhi pelaku bullyingnya. Itu ya. Oke, sekarang dampak dari bullying kira-kira apa, Nak? Trauma. Oke, trauma. Terus Buat apa namanya kayak
bisa cedera kan. Nah, bisa cedera kalau itu bullying fisik ya. Iya, sakit hati, melukai seseorang, apalagi kira-kira yang terjadi jika anak itu atau dampak dari bullying itu. Nah, anaknya jadi minder, gak berani. Wah, dampaknya sangat besar bagi korban bullying seperti itu. Oke, dari sini Ibu mau memutarkan satu buah video. Video ini tentang bullying. Silahkan disimak. Nanti setelah menonton video, Ibu mau kalian satu-satu memberikan pendapat kalian masing-masing. Sudah siap? Oke. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Dia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka menggunakan hal adegan itu dengan pertanyaan, siapa korban? Pelaku dan kewenangan apa yang dirasakan dan terjadi pada akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksi jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama Nanti sore kita main mobil-mobilan di taman yuk. Mau main apa, Id? Udah lama juga kita nggak main di taman nih. Hehehe. Nanti kita balapan ya. Oke, Za. Ayo Za, kejar mobilku. Wah, bentar lagi ku susul Mal. Tenang aja. Duh, mobilku juga nggak mau kalah nih teman-teman. Tungguin. Hehehe. Ayo Id, masa di belakang terus? Iya Za, OTW nih. Hehehe. Hehehehehehe. Kayaknya dia masuk ke sini deh. Hehehe. Bagus-bagus ya mobilnya. Boleh pinjam sebentar nggak? Kata Bunda, nggak boleh sembarangan minjemin barang kita ke orang asing. Halah, bentar doang kok. Sini pinjem. Maaf Mas, benar kata Mauza. Kita nggak boleh minjemin sesuatu ke orang yang nggak kita kenal. Iya, nggak boleh itu. Cerewet banget sih kalian ini. Sini pinjem buruan. Loh, kok masa sih? Buruan sini cepet. Gimana nih Mal? Kita lawan aja teman-teman. Ayo. Rasain nih. Mau ngapain kalian? Jangan ganggu kami. Kena nih, rasakan mobilku. Makanya jangan ganggu anak kecil, rasain nih. Aduh. Kalian berani sama aku ya? Aduh, ampun. Iya deh, iya. Aku pergi aja. Wah. Rasain tuh. Kenapa sih dia jahat sama kita? Itu namanya bullying loh teman-teman. Hah? Guling? Siapa yang mau tidur, Mal? Bukan guling Id, tapi bullying. Bullying itu apa? Aduh, Nih, aku jelasin ya. Waktunya berubah. Bullying adalah tindakan kekerasan kepada seseorang yang lebih lemah, sehingga menyebabkan rasa tertekan, takut, dan putus asa pada korbannya. Menurut penelitian, sikap bullying bisa terjadi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang di rumah, sehingga pelaku bullying akan mencari perhatian dari orang lain dengan melakukan kekerasan
atau penindasan kepada orang yang lebih lemah darinya. Biar apa sih Mal mereka kayak gitu? Emangnya mereka nggak tahu ya kalau kekerasan itu jahat? Biar diakui kalau mereka itu hebat atau kuat, It. Oh, gitu ya. Dan sekarang aku tahu cara biar preman nggak jahatin orang lagi. Apa tuh, Za? Kita perhatiin mereka, terus kita sayangi mereka. Hehehe. Wah, boleh tuh idenya. Aku setuju tuh, biar nggak ada kejahatan lagi di Indonesia. Kita saling berkasih sayang dan memperhatikan satu sama lain, agar nggak ada lagi tuh orang yang berbuat bullying hanya untuk mencari perhatian. Gimana teman-teman? Siap. Verbal atau lisan, yakni menyakiti kata-kata seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mendakili, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain. Memposting sesuatu hal yang menyakitkan orang lain termasuk cyberbullying. Nah, ngomong jorok itu ya, itu juga termasuk ke dalam seksual bullying. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati, memahami bagaimana korban merasakan sesuatu. Kita juga dapat Baik anak-anak, itu tadi kalian sudah menonton video tentang bullying. Nah, sekarang Ibu mau kalian berpendapat video tadi tentang apa isinya? Siapa yang mau berpendapat duluan? Silakan, Sela. Jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying. Ada Ada verbal, fisik, cyberbullying, dan cyberbullying juga dan bullying seksual. bullying seksual. Oke, bagus. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan, Rias. Dampaknya bullying adalah kurangnya percaya diri, tertutup, ingin pindah sekolah. Wah, parah sekali ya dampaknya dari sebuah bullying itu. Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami bahwa dampaknya itu separah itu, bisa jadi anak itu takut untuk sekolah ya. Nah, sekarang kira-kira untuk mencegah dan menanganinya itu seperti apa? Cara mencegah dan menanganinya? Silakan. Berani melapor, Berani melapor, berani berbicara kepada orang tua. Berani berbicara kepada orang tua, bagus. Terus ada lagi, kalau di sekolah berarti melapornya kepada guru. Iya, oke. Siapa lagi yang berpendapat? Sudah? Nah, kalau seperti itu, kalau kita posisinya ada di sekolah nih ya. Kalau di sekolah ada anak yang sedang membuli, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dan menanganinya itu? Lari melapor ke guru. Nah, lari melapor mencari guru, gitu ya. Terus ada lagi, kira-kira apa? Kalau di sekolah kita ada pelaku bullying yang harus kita lakukan, selain melapor, apa lagi? Menasehati, jangan lagi membuli karena bullying itu dampaknya sangat besar dan luar biasa kepada seorang. Ya, nah kira-kira kalau dibully, setelah itu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak yang dibully tadi? Meluangkan waktu untuk membiarkan dia seperti
itu curhat kepada kita gitu. Oke, berarti kita harus empati ya. Kita perhatian sama anak tersebut sebagai korban bullying. Kita kasih perhatian, kita tanya seperti itu ya, ada masalah apa? Begitu mungkin maksudnya. Bisa ya. Ada lagi anak-anak yang mau berpendapat, apa yang bisa kita bantu kepada perilaku atau korban bullying? Menenangkan. Oke, bagus. Apalagi? Menumbuhkan rasa percaya diri. Menumbuhkan rasa percaya dirinya, kita motivasi gitu ya. Oke, ada lagi. Siapa lagi mau berpendapat? Wahyu? Apa yang bisa kita bantu untuk korban bullying? Memberi dorongan. Memberi dorongan Bisa agar lebih semangat lagi bahwa dia itu adalah hebat juga, dia banyak kelebihan, tidak usah minder. Oke, bagus. Jadi anak-anak, tadi hari ini kita melaksanakan bimbingan kelompok. Sekarang Ibu beri kesimpulan dulu ya. Kita simpulkan bersama-sama kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Kita hari ini membahas topik tentang bullying. Tadi kita sudah membahas bagaimana cara kita menghadapi pelaku bullying, kemudian jenis-jenis bullying tadi apa saja sudah paham ya. Ada verbal, fisik, terus cyberbullying, satu lagi seksual bullying. Nah, setelah itu sudah ada jenis-jenisnya. Kita juga sudah membahas cara mencegah bullying, baik itu di lingkungan luar maupun lingkungan sekolah. Salah satunya adalah harus melapor kepada guru atau kalau tidak guru kepada orang tua. Nah, setelah itu kita juga sudah membahas bagaimana sih untuk anak-anak atau korban bullying ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Tadi apa saja jawabannya? Memberi motivasi, terus meningkatkan percaya dirinya dia, memberikan masukan bahwa dia itu punya kelebihan, jangan takut, jangan minder, memberikan dorongan. Nah, semuanya sudah kita bahas hari ini tentang topik bullying. Oke, nah sekarang Bu hari ini minta kalian satu-satu memberikan kesan dan pesan mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Silakan, siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Silakan, Krisna. Saya senang bisa mendapat saran dan masukan, dan sebaliknya saya bisa mendapat saran dari orang lain dan masukan dari orang lain. Bagus, terima kasih. Ada lagi, siapa lagi? Silakan. Bisa berpendapat. Bisa berpendapat dengan leluasa gitu ya tentang topik yang kita bahas hari ini. Oke, siapa lagi yang ya? Duluan? Bisa Ya. menambah ilmu, Menambah ilmu dan menambah wawasan tentang materi bullying ya. Oke, berikutnya siapa? Saya senang mengikuti bimbingan kelompok ini karena bisa menambah wawasan. Menambah wawasan juga tentang topik bullying. Oke, terakhir silakan Putri. Bisa memberikan solusi pada problem yang sudah diberikan. Oke, baik. Terima hari ini Bu hari ini mengucapkan terima kasih kalian sudah datang ke sini ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan untuk layanan bimbingan kelompok yang kedua ya. Ya, kita membahas tentang topik yang lain. Itu bersedia? Bersedia. Oke, baik anak-anak. Itu tadi kita sudah membahas masalah atau topik tentang bullying. Nah, semoga kita semua bisa mencegah dan membantu korban bullying yang ada di sekolah kita. Kita harus peduli dengan mereka. Ya, yang tentunya kalian sebagai anggota kelompok yang sudah mengikuti bimbingan kelompok ini jangan sampai membuli karena dampaknya sangat besar. Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu tutup? Sudah cukup? Oke. Baik anak-anak, karena tadi kita mulai kegiatan dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Gantian ya? Siapa? Oke, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, terima
Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat semua hari ini. Amin. Nah, boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak. Sama-sama.